Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, sekali lagi kita bakar semangat kita sebelum kita memulai ibadah SBP kita pada malam hari ini. Kami mau sapa saudara, Bapak Ibu yang terkasih di rumah. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Mengucap syukur pada malam hari ini kita bisa beribadah, bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri, hati kita untuk ibadah SBP pada malam hari ini. Kita mau masuk ke ibadah kita, sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita siapkan setiap hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Dengan bangkit berdiri saudara kita naikkan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauh
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Kau yang layak terima pujian dan hormat kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kau yang layak terima pujian. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Urapi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya rara mayase, ya rara mayase, ya rara. Haleluya. Puji syukur Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, para pelayan-Mu di tempat ini. Kami ucap syukur untuk setiap kasih-Mu Bapa yang tak terhingga bagi kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati di dalam ibadah SBP. Tuhan sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu, untuk menjadi kekuatan bagi kami, mengawali pelayanan kami sebulan ke depan Tuhan. Kami mau terima hikmat marifat dan pengajaran daripada-Mu, dari hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan kami di tempat kami masing-masing Tuhan, tanpa terkecuali. Kami siap Tuhan untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, shalom saudaraku. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, masih semangat untuk memuji Tuhan? Baik, kita lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan sukacita surga. Mari kita bertepuk tangan saudara semuanya. Jangan lesu, jangan lelah ya. Sambil tersenyum kita pujikan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersorak untuk Dia. Yeay! Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita terima sukacita surga, saudara. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk masuk ke hadirat-Nya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dan sudah memulihkan kita. Dan kita percaya Tuhan selalu ada di dalam jalan hidup kita, yang akan menguatkan kita hari demi hari dan memperteguh iman kepercayaan kita. Sehingga setiap apa yang kita berikan melalui pelayanan kita berkenan di hadapan-Nya. Karena kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami Bapa. Kaulah segalanya ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaanmu, kebenaran
bagiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kami percaya kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom, Bapak Ibu yang tergabung dalam ibadah SBP, Sepakat Bersama Pekerja. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur boleh membagi firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini dalam persekutuan Sepakat Bersama Pekerja, hamba boleh ada bersama dengan mereka untuk menyampaikan firman Tuhan, berbagi, sharing firman Tuhan. Mari Tuhan, curahkanlah hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan dan urapan dari Tuhan, sehingga sharing firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Amsal 27 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan,
besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah saudara, besi menajamkan besi, itu sharing firman Tuhan pada malam hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Saudara, Tuhan menghendaki kita sebagai hamba-hamba Tuhan makin lama makin sempurna menuju kepada keserupaan dengan Kristus putranya itu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu Yesus Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian firman Tuhan dalam Roma 8:29. Nah saudara dikasih Tuhan, visi GBI secara keseluruhan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dengan mempelajari atau membaca Alkitab, mendengar khotbah, membaca buku-buku rohani, berdoa, dan sebagainya, itu tidak otomatis kita bisa menjadi sempurna. Karena itu, baru sebagian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari akan dimatangkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai gesekan dan benturan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kita dimanapun, termasuk juga dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Nah, sama seperti besi ditajamkan melalui pengasahan dengan menggunakan besi yang lain dalam pembentukan kita menuju kesempurnaan. Ia menggunakan manusia di sekitar kita untuk proses tersebut. Sudah ditajamkan di sini maksudnya dibuat semakin dewasa, sempurna, matang dan berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan. Saudara, kita bisa lihat tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab yang ditajamkan atau disempurnakan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka. Ambillah contoh, misalnya Yusuf anak Daud, saudara. Ia ditajamkan, dibentuk oleh saudara-saudaranya. Ia ditajamkan oleh Yehuda dan abang-abangnya dengan dijual ke Mesir. Kemudian ia juga ditajamkan oleh nyonya Potifar dengan difitnah. Dia tidak melakukan apa yang tidak dia lakukan, tapi dikatakan dia berusaha untuk memperkosa nyonyanya. Potifar, istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Kemudian ia ditajamkan juga oleh juru minum Firaun yang melupakan budi baiknya, itu dalam Kejadian 40 ayat 23. Orang ini berjanji kalau dia sudah keluar dari penjara dia akan menceritakan ahwal atau asal usul dari Yusuf dan apa yang membuat Yusuf masuk penjara. Supaya apa? Nanti Firaun akan membebaskan, tapi dilupakan. Kemudian kita belajar juga dari Daud. Dia ditajamkan oleh ayahnya. 1 Samuel 16 ayat 11. Oh, ketika Samuel datang ke Bethlehem hendak mengurapi salah satu dari anak Isa, Daud tidak diajak. Daud tetap di padang rumput untuk menggembalakan ternak ayahnya. Dia juga ditajamkan oleh Saul, berkali-kali mau dibunuh. Ia ditajamkan, dibentuk oleh Simei yang mengutuk dia. Tapi Daud tetap tenang. Ia ditajamkan oleh Absalom yang memberontak, hendak mengambil kerajaannya. Kemudian ketika kita belajar dari Musa, ia ditajamkan oleh Maryam, saudara. Musa, hamba Tuhan ini ditajamkan oleh Maryam. Kemudian ditajamkan oleh Korah, Datan dan Abiram yang menganggap
Musa tidak layak menjadi hamba Tuhan. Dia ditajamkan oleh bangsa Israel setiap hari. Bangsa Israel mengecam, bersungut-sungut, menyalahkan, menyerang Musa. Nah saudara, seperti Yusuf, Daud, Musa dan sebagainya. Tuhan juga hendak menajamkan kita. Tuhan hendak menyempurnakan kita sebagai hamba-hambanya dengan berbagai sarana. Misalnya saudara bisa ditajamkan melalui pasangan hidup kita. Melalui suami kita, melalui istri kita. Kita juga bisa ditajamkan oleh orang tua dan anak-anak. Kadang kita ditajamkan oleh dosen, teman di kantor, ya. Gembala jemaat. Gembala ditajamkan oleh jemaatnya sudah. Sebagai gembala seringkali menghadapi keadaan jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita menghadapi berbagai-bagai hal dari jemaat. Saudara, hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dari jemaat yang kita layani itu sesungguhnya dipakai Tuhan untuk memproses, membentuk kita, karakter kita. Mungkin Tuhan sedang memproses kita dalam hal kesabaran, mungkin Tuhan sedang memproses kita dalam hal iman dan sebagainya. Jemaat ditajamkan oleh gembala. Kita juga bisa ditajamkan oleh rekan pelayanan kita. Saudara, kadang-kadang sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita menghadapi rekan-rekan sepelayanan kita yang karakternya bermacam-macam, yang seringkali membuat kita tidak nyaman. Ya, saudara dikasih Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kita tidak selalu membuat kita nyaman dalam pelayanan. Banyak hal, saya seringkali mendapat pengaduan, Om, orang ini begini, saya tidak mau lagi melayani, Om saya tidak mau lagi dan sebagainya. Orang datang, kenapa? Sesama rekan pelayanan. Nah saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa justru rekan-rekan pelayanan kita seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu saudara, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita renungkan. Yang pertama saudara, hati yang disakiti adalah sekolah karakter yang terbaik. Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mungkin kita sering disakiti sesama rekan-rekan sepelayanan, kalau kita mau jujur, ada rekan-rekan sepelayanan kita bisa menyakiti kita. Bahkan mungkin juga atasan kita menyakiti kita. Saudara, kadang-kadang memang Tuhan izinkan itu. Tetapi sesungguhnya kadang-kadang hati yang tersakiti sekolah karakter yang terbaik untuk kita. Saya sering kali mengalami ini, tetapi saya percaya Tuhan sedang membentuk saya melalui rekan-rekan sepelayanan. Melalui kawan-kawan sepelayanan, seringkali membentuk saya. Kadang Tuhan membentuk saya dalam hal kesabaran menghadapi orang. Menghadapi teman-teman rekan-rekan pelayanan yang seringkali membuat saya sakit. Tetapi sudah dikasih Tuhan. Sesungguhnya hati yang disakiti, kalau kita bisa mengelola hati kita, maka itu adalah sekolah karakter yang terbaik untuk kita. Yang kedua, orang yang menyakiti kita, siapapun mereka, entah rekan sepelayanan, bahkan mungkin bisa atasan kita, mungkin orang di kantor kita, mungkin bisa rekan-rekan bisnis dan sebagainya, adalah alat yang Tuhan berikan untuk memproses kita. Seperti tadi dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang ketiga, Tuhan sangat tertarik dengan respon orang yang disakiti hatinya. Seperti contoh Yusuf
Dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara perhatikan. Tuhan sangat tertarik dengan respon orang yang disakiti hatinya. Yusuf disakiti hatinya oleh saudara-saudaranya, tapi responnya apa? Dia tidak membalas. Malah dia berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Ini harus kita miliki. Bisa saja rekan-rekan kita mereka-rekakan yang jahat. Jangan sakit hati, tetapi berikan respon. Respon kita di hadapan Tuhan. Seperti Yusuf merespon saudara-saudaranya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sangat tertarik. Bukan apa yang kita alami, siapa yang menyakiti kita, siapa yang mengecewakan kita, bukan itu menjadi fokus Tuhan terhadap kita. Tetapi bagaimana respon kita ketika disakiti oleh rekan-rekan kita. Bagaimana respon kita ketika dikecewakan oleh gembala kita. Bagaimana respon kita ketika kita dikecewakan oleh rekan-rekan sepelayanan kita. Itu yang penting bagi Tuhan. Apakah respon kita bersyukur? Tuhan, aku bersyukur. Kalau Tuhan, aku dikecewakan, Tuhan sedang memakai orang itu untuk membentuk aku. Dan ketika kita punya respon seperti itu, Allah tersenyum. Karena Tuhan mencari, Tuhan tertarik dengan respon kita. Bukan dengan apa yang kita alami, tetapi respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, jangan ada kepahitan di hati kita. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara, ketika kita berinteraksi dengan rekan-rekan sepelayanan, walaupun sama-sama melayani, walaupun sama-sama hamba Tuhan, tidak jamin tidak ada bentrokan, tidak jamin tidak ada gesekan, tidak jamin tidak ada saling mengecewakan, tidak ada saling menyakiti. Pasti ada yang mengecewakan kita, pasti ada yang menyakiti hati kita. Tetapi jangan menyimpan segala kepahitan. Saudara, banyak orang-orang yang sama-sama pelayan, melayani di dalam kepahitan. Saya mau katakan, sehebat apapun pelayanan saudara, sehebat apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, mungkin kau luar biasa dalam pujian penyembahan, luar biasa sebagai luar biasa sebagai pemusik. Tetapi kalau engkau menyimpan kepahitan, apalagi kepahitan terhadap sesama pelayan Tuhan, semua yang kau lakukan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kamu masih ingat kepada saudaramu yang ada masalah dengan engkau, kau tinggalkan persembahanmu, kau datang kepada saudaramu, bereskan. Artinya apa? Tuhan tidak mau menerima persembahan, menerima pelayanan kita kalau masih ada kepahitan dalam hidup kita, masih ada tidak beres dengan saudara-saudara sama-sama pelayan atau siapapun. Saudara, ada orang hebat sekali pelayanannya, tapi dia masih dendam kepada sesama pelayan. Tidak saling bersapa di dalam gereja, tidak saling bertegur dalam gereja, jangankan salaman. Nah saudara, sehebat apapun pelayanan kita, tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus layak di hadapan Tuhan? Kenapa Yesus layak sebagai korban, sebagai anak domba Paskah? Karena tidak ada kepahitan dalam hatinya. Ketika dia disalibkan, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dikasih Tuhan,
Karena itu Yesus layak menjadi korban anak domba Paskah sebab tidak ada kepahitan. Kalau saudara masih ada kepahitan, baik itu sesama pelayan, sehebat apapun pelayananmu, Allah tidak akan menerima persembahan saudara. Persembahan pelayanan sudah tidak ada artinya. Karena itu saudara, sebelum saudara melayani, kalau ada hal-hal yang tidak beres dengan teman, ceraikan sepelayan atau siapapun, bereskan. Sebab ketika ada kepahitan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya saudara menjadi pribadi-pribadi hamba Tuhan yang tetap layak di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Memiliki karakter Kristus sehingga saudara semua boleh menjadi teladan bagi setiap jemaat yang saudara layani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan, sudah sampaikan. Tuhan biarlah kami semua, biarlah hamba-hamba-Mu yang mendengar ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani. Bukan sekedar mereka hebat dalam pelayanan, bukan sekedar mereka hebat dalam menyanyi, bukan sekedar mereka hebat menjadi seorang WL, menjadi seorang pengkhotbah. Tetapi mereka benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang seperti Kristus. Tidak ada kepahitan sedikit pun sehingga mereka layak di hadapan Tuhan dan setiap persembahan, setiap pelayanan yang mereka lakukan untuk Tuhan menjadi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sepakat bersama pekerja sudah berjalan dengan baik. Untuk absen, Pak Steve bisa buka sekarang absen sepakat bersama pekerja. Silakan rekan-rekan yang mau mengisi absen buka di link yang ada di grup. Saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Saudari Esther Dia. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali. Ya, jadi ibadah ini tidak hanya orangnya itu saja yang jadi WL. Hari ini luar biasa, Esther Dia boleh melayani kita. Haleluya, Tuhan berkati Esther. Lalu saya mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Inenga Yusak Sarjana, yang sudah memberkati kami para pelayan Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan tempatkan banyak orang di sekitar kita untuk mengasah kehidupan kita, untuk lebih tajam, di-upgrade dengan luar biasa. Terima kasih hambanya, ini kakak kelas saya yang paling baik, yang sejak 33 tahun yang lalu saya jumpa di Seminari Bethel dan sampai hari ini selalu baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Nengah, haleluya. Untuk pengumuman yang saya ingin sampaikan, kita akan jumpa dalam ibadah hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 10.15 pagi. Link pendaftaran sudah dibuka hari Kamis kemarin dan kita terus berdoa agar Tuhan bekerja melalui pelayanan kita secara online, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah di hari Minggu. Kita juga berdoa untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian sangat kami butuhkan. Kita akan ibadah kenaikan secara online dan untuk itu tim multimedia sudah mempersiapkan dan sudah mulai mengadakan rekaman taping di studio di luar dari tempat yang biasa kita pakai, agar suasananya berbeda di ibadah kenaikan ini. Untuk itu Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk kegiatan ibadah kenaikan bisa langsung diberikan melalui amplop persembahan ibadah kenaikan di hari Minggu
atau bisa ditransfer di nomor rekening yang biasa digunakan. Kita butuh untuk kegiatan ibadah kenaikan ini ya dana sebesar Rp7.500.000. Jadi kita butuh untuk ibadah kenaikan ini tidak hanya ibadah yang biasa kita lakukan, tapi kita juga akan pakai tempat di luar di mana kita biasa selama ini kita biasa gunakan, kita akan pakai di luar. Jadi itu yang saya perlu sampaikan supaya agak berbeda. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah sepakat bersama pekerja pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, hamba bersyukur ibadah sepakat bersama pekerja boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, seluruh para pekerja diberkati dengan luar biasa. Mereka boleh saling bekerja sama, saling bahu-membahu, dan Tuhan juga memakai hidup kami untuk saling memberkati, mengupgrade teman-teman kami, mengasah teman-teman kami lebih tajam, lebih dipakai, lebih penuh dengan urapan dari Roh Kudus atas kami sekalian. Ibadah hari Minggu Tuhan berkati 2 kali ibadah tengah minggu yang biasa kami lakukan, dan ibadah komisi yang dipersiapkan untuk bulan depan, bulan Mei, menjadi ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan, ibadah yang berbeda. Begitu juga dengan jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang hanya bisa mengikuti ibadah dari rumah, mereka juga menerima berkat yang sama. Untuk ibadah kenaikan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, tim multimedia yang mempersiapkan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan sehingga memberikan yang terbaik bagi kerajaan Allah. Dana yang dibutuhkan untuk ibadah kenaikan ini sebesar Rp7.500.000. Kami percaya Tuhan sudah mencukupkan, sudah menyediakan, karena kami mengambil rekaman di luar dari gereja, di luar dari studio kami. Dialah juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan istirahat tidur dalam kenyamanan dan berkat Tuhan. Dan kami hadapi hari-hari kami ke depan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Untuk itu kami sepakat demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, kunci berkat kami untuk bulan yang baru, bulan Mei, menjadi bulan yang penuh lawatan Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.